Saddam Hussein merupakan salah satu tokoh dunia yang penuh kontroversi di abad ke-20. Selama lebih dari 2 dekade, ia memimpin Irak dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan sangat berpengaruh. Sosoknya sering dihubungkan dengan berbagai tindakan yang menimbulkan perdebatan, termasuk isu HAM dan ambisi politik yang besar. Namun, di sisi lain, kepemimpinannya juga membawa sejumlah perubahan signifikan di Irak, baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, maupun sosial. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan hidup Saddam Hussein, mulai dari awal karirnya, kebijakan-kebijakan yang menuai pro dan kontra, hingga momen-momen penting yang mengakhiri kepemimpinannya secara dramatis. Selamat datang kembali di Naskaratify bersama saya Noval Sidik. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis agar pengetahuan kita bertambah dan berkelanjutan. ماذا لا يجتمعون ليقرروا ما Pada 28 April 1937, di sebuah desa kecil bernama Al-Ajwa, dekat Tikrit, Irak, lahirlah seorang anak yang bernama Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti. Ia datang ke dunia dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir, meninggalkan ibunya, Subha Tufa Al-Musalat, dalam keadaan yang sangat terpukul. Tak lama setelah kelahirannya, kakak laki-lakinya juga meninggal karena penyakit, menambah duka yang mendalam dalam keluarga kecil mereka. Masa kecil Saddam Hussein jauh dari kata mudah. Ibunya yang sangat tertekan oleh kehilangan suami dan anaknya tidak mampu memberikan perhatian penuh kepada Saddam Hussein. Ketika Saddam baru berusia 3 tahun, ia dititipkan kepada pamannya, Khairullah Talfah, yang tinggal di Baghdad. Di bawah asuhan pamannya, Saddam mulai merasakan sedikit kestabilan dalam hidupnya, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari rasa kehilangan dan tekanan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika akhirnya ia kembali ke rumah ibunya, Saddam harus menghadapi kenyataan pahit. Ayah tirinya, Ibrahim Al-Hassan, memperlakukannya dengan kasar. Saddam sering menerima hukuman yang keras tanpa belas kasihan, yang menciptakan luka batin yang mendalam. Pengalaman-pengalaman ini dianggap sebagai salah satu faktor yang membentuk kepribadian Saddam di masa depan, yang keras, berani, dan tidak mudah menyerah. Di usia 10 tahun, Saddam memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang penuh kekerasan di rumah dan pergi ke Baghdad. Di sana, ia mulai mengejar pendidikan formal. Tetapi kehidupan jalanan dan berbagai kegiatan berisiko juga menarik perhatiannya. Pada usia 16 tahun, Saddam sudah dikenal sebagai pemimpin kelompok jalanan yang ditakuti karena keberanian dan kekuatannya. Ia bahkan sempat dipenjara setelah terlibat dalam sebuah insiden pembunuhan, pengalaman yang semakin mengasah kecerdikannya dan ketangguhannya. Di balik kehidupan yang penuh gejolak itu, Saddam tetap menunjukkan ambisi besar untuk belajar. Ia sempat masuk ke Fakultas Hukum Irak, meskipun tidak menyelesaikan pendidikannya. Masa mudanya yang keras dan penuh perjuangan semakin memperjelas karakternya sebagai sosok yang ambisius dan penuh perhitungan. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti bagian dari perjalanan panjang menuju puncak kekuasaan. Saddam Hussein yang dikenal dunia kemudian adalah hasil dari masa kecil dan remaja yang penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Pengalaman-pengalaman pahit itu tidak hanya membentuk karakter kerasnya, tetapi juga mengajarinya untuk bertahan dan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk meraih ambisi besar. Pada akhir 1950-an, Irak berada dalam situasi politik yang penuh gejolak. Di tengah ketidakstabilan itu, Saddam Hussein memulai langkah besar dalam karir politiknya dengan bergabung bersama Partai Ba'ath, sebuah partai nasionalis Arab yang mengusung ideologi sosialisme dan pan-Arabisme. Bagi Saddam, visi besar partai yang menyatukan dunia Arab menjadi daya tarik utama.
Ia melihat ini sebagai peluang emas untuk tidak hanya mencapai kekuasaan pribadi, tetapi juga memperkuat posisi bangsa-bangsa Arab yang terpecah belah. Pada tahun 1959 menjadi salah satu tonggak awal keberanian Saddam. Ia terlibat dalam percobaan pembunuhan Perdana Menteri Irak saat itu, Abdul Karim Qasim, yang dianggapnya sebagai penghalang bagi agenda nasionalis Arab. Namun rencana ini berujung pada kegagalan, yang memaksa Saddam melarikan diri ke luar negeri. Ia menghabiskan waktu dalam pengasingan di Suriah dan Mesir, namun tetap aktif dalam kegiatan politik sekaligus menyelesaikan pendidikan formalnya. Masa pengasingan ini tidak memadamkan semangat politiknya, justru semakin mengasah kecerdasan strategisnya. Pada 1963, Saddam kembali ke Irak setelah Partai Ba'ath berhasil menggulingkan pemerintah Qasim. Sayangnya, keberhasilan ini hanya bertahan 9 bulan sebelum pemerintahan Ba'ath digulingkan kembali. Saddam, yang kala itu menjadi bagian salah satu figur penting dalam partai, ditangkap dan dipenjarakan. Namun penahanan ini tidak melemahkannya. Justru Saddam semakin yakin bahwa untuk meraih kekuasaan, ia harus menghadapi segala rintangan dengan tekad yang bulat. Titik balik karir politiknya datang pada tahun 1968, saat Partai Ba'ath berhasil merebut kekuasaan kembali melalui kudeta yang tidak berdarah. Meski tidak menjadi tokoh utama dalam kudeta itu, Saddam memainkan peran penting di balik layar dengan merancang langkah strategis yang memastikan keberhasilan partai. Setelah kudeta, ia diangkat sebagai wakil ketua Dewan Komando Revolusioner, badan pemerintahan tertinggi di Irak. Selama 1 dekade berikutnya, Saddam terus memperkuat posisinya. Ia membangun jaringan intelijen dan sistem keamanan yang sangat loyal kepadanya, sembari menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara sistematis. Dengan strategi yang cermat dan seringkali brutal, ia memastikan bahwa jalannya menuju puncak kekuasaan itu tidak terhalang. Dan pada Juli 1979, Saddam membuat langkah besar lainnya. Ia memaksa Presiden Ahmed Hassan al-Bakr, mentor sekaligus Presiden Irak saat itu, untuk mundur dari jabatannya dengan cara yang terencana. Saddam mengambil alih posisi presiden dan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Irak. Dari langkah pertamanya di Partai Ba'ath hingga momen di mana ia menjadi presiden, perjalanan politik Saddam adalah cerminan keberanian, perhitungan yang matang, dan ambisi yang tanpa batas. Dengan gaya kepemimpinan yang kontroversial dan penuh pengaruh, Saddam Hussein tidak hanya mengubah wajah Irak, tetapi juga memberikan dampak besar pada dinamika politik dunia. Di suatu masa, Saddam Hussein berdiri sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Timur Tengah. Dengan ambisi yang sangat besar, dia bermimpi menjadikan Irak sebagai kekuatan dominan di kawasan itu. Namun, perjalanan menuju kejayaan ternyata penuh dengan liku-liku yang berakhir menjadi bumerang. Pada tahun 1980, Saddam memutuskan untuk menyerang Iran. Perang ini dimulai sebagai upaya merebut wilayah yang disengketakan, tetapi berubah menjadi konflik panjang selama 8 tahun. Meskipun kedua belah pihak mengklaim kemenangan, perang itu meninggalkan luka yang mendalam. Lebih dari 1 juta nyawa melayang dan sumber daya Irak terkuras habis. Hutang besar yang ditanggung negara menjadi bayang-bayang suram yang menggerogoti stabilitas ekonomi Irak saat itu. Hanya 2 tahun setelah perang dengan Iran berakhir, Saddam kembali membuat keputusan besar yang mengguncang dunia. Pada tahun 1990, dia memerintahkan pasukannya untuk menginvasi Kuwait. Langkah ini didorong oleh tuduhan bahwa Kuwait mencuri minyak di Irak. Namun tindakan ini justru memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Jude asked me a question about him. I didn't feel the least bit threatened by it. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya membentuk koalisi untuk membebaskan Kuwait dengan operasi militer besar yang dikenal sebagai Badai Gurun. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Irak dipukul mundur, dan rezim Saddam Hussein menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Setelah kekalahan di Kuwait, Irak terjerat dalam sanksi ekonomi yang berat. Rakyat Irak menderita akibat isolasi internasional. Sementara Saddam terus menentang pengawasan dunia terhadap program senjatanya.
ITV News cameras recorded the barrage from hotel balconies. Kebijakan keras ini hanya memperburuk hubungan Irak dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Ketegangan antara Irak dan dunia barat mencapai puncaknya pada tahun 2003. Amerika Serikat pada saat itu dengan alasan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan mendukung terorisme. Mereka memimpin invasi besar-besaran ke negara itu. Rezim Saddam pun runtuh hanya dalam beberapa minggu. Before the country was liberated. By then, Iraqi troops had set fire to many of Kuwait's oil fields in a breathtaking act of wanton destruction. Saddam sendiri akhirnya ditangkap, diadili, dan dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kisah Saddam Hussein adalah cermin dari bagaimana ambisi besar tanpa pertimbangan matang dapat membawa kehancuran. Dari perang yang melelahkan hingga isolasi internasional, setiap kebijakan agresif yang diambilnya mempercepat kejatuhan rezimnya. A terrible plot against the president and against Iraq has been uncovered, he informed the crowd. A group of high-ranking party members is... Dan pada akhirnya, ambisi untuk mendominasi Timur Tengah tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Irak. Pada pagi yang tenang di tahun 2001, dunia dikejutkan oleh peristiwa serangan 9/11 yang mengubah sejarah selamanya. Within 48 hours. ارتكب المجرم الأرعن بوش الصغير. Amerika Serikat segera mengarahkan perhatian ke berbagai penjuru dunia, mencari dalang di balik tragedi ini. من موقف سلبي يسجل عليه وفي ذلك مبخرة استثنائية. Namun dalam ketegangan global yang melanda, sebuah nama muncul di panggung internasional. Dialah Saddam Hussein. Tuduhan mulai bergulir bahwa Saddam mendukung kelompok teroris dengan menyediakan senjata kimia yang mematikan. Invasion of Iraq after Saddam Hussein defied an ultimatum to give up power. Bob Schieffer asked Mr. Bush about that in an interview for This Week. Walau bukti nyata sulit ditemukan, tekanan politik dari Washington dan sekutunya semakin meningkat. Untuk meredakan ketegangan, Saddam membuka pintu bagi inspektur senjata PBB pada November 2002. Mereka diberi akses ke lokasi-lokasi yang dicurigai menyimpan senjata pemusnah massal. Is deeply troubling. What you will see is an accumulation of facts and disturbing patterns of behavior. The facts and... Tapi hasilnya nihil. Meski tidak ada bukti yang kuat, Amerika Serikat dan Britania Raya tetap menekan Saddam. Di balik layar, badan intelijen seperti CIA dan MI6 menghadapi tekanan yang besar untuk mencari pembenaran untuk rencana invasi itu. Salah satu laporan yang mencurigakan datang dari seorang pembelot yang mengaku pernah membangun laboratorium bergerak untuk senjata biologi. Klaim ini, meskipun lemah, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Colin Powell, dalam pidatonya di PBB pada Februari 2003. Dan pada 17 Maret 2003, Presiden George W. Bush memberikan ultimatum. Saddam harus meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam atau akan menghadapi perang. Ketika Saddam menolak, invasi dimulai pada 20 Maret. Dalam hitungan minggu, pasukan koalisi menghancurkan militer Irak dan Baghdad jatuh pada 9 April 2003. Saddam yang dahulunya pemimpin otoriter yang tidak tergoyahkan, kini berubah sontak menjadi buronan. Meski invasi berhasil menggulingkan Saddam, alasan utamanya yaitu keberadaan senjata pemusnah massal tidak pernah terbukti. Para ahli akhirnya mengungkapkan bahwa senyawa berbahaya yang dimiliki oleh Irak telah dihancurkan bertahun-tahun sebelumnya. Namun pengakuan ini datang terlambat.
2 dekade setelah invasi, kontroversi mengenai perang ini masih menjadi perdebatan. Banyak yang percaya bahwa alasan perang hanyalah dalih untuk menggulingkan Saddam Hussein. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana politik global bisa mengorbankan kebenaran dan jutaan nyawa rakyat biasa. It was in 2003 that President George W. Bush. Pada tanggal 20 Maret 2003, dunia menyaksikan awal dari akhir era Saddam Hussein. Invasi Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat bergerak cepat, dan dalam hitungan minggu, patung Saddam Hussein di Baghdad dihancurkan, yang menjadi simbol runtuhnya rezim yang telah berkuasa selama puluhan tahun itu. Namun, kisah Saddam Hussein tidak berhenti di situ. Sang diktator berhasil melarikan diri, membawa dunia pada pencarian besar-besaran. Hingga akhirnya pada 13 Desember 2003, dia ditemukan bersembunyi di sebuah lubang dekat kampung halamannya di Tikrit. Penangkapannya yang disiarkan ke seluruh dunia menandai kejatuhan paling dramatis dari seorang pemimpin yang pernah begitu ditakuti. Persidangan Saddam Hussein menjadi sorotan global. Dengan sikap menentang, ia mencoba mempertahankan martabatnya di tengah tuduhan kejahatan kemanusiaan. Namun fakta berbicara. Pada 5 November 2006, dia dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam pembunuhan 148 warga Syiah di Jaulil tahun 1982. Setelah bandingnya ditolak, eksekusi dilakukan pada 30 Desember 2006. Warisan Saddam Hussein tetap menjadi topik perdebatan. Meski ia telah tiada, bayangan konflik yang ditinggalkan terus membayangi Irak hingga kini. Apakah invasi yang mengakhiri kekuasaannya membawa kebebasan? Atau justru malah membuka pintu bagi ketidakstabilan baru? Kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah selalu memiliki dua sisi, dan di dalamnya ada pelajaran berharga bagi masa depan.